Sebutkan tujuan pernikahan yang kalian kehendaki. Yang kalian mau tuh pernikahan tuh apa? Yang kedua, yang kedua, sebutkan jenis-jenis masalah dalam pasangan suami istri. Sebutkan jenis-jenis masalah dalam pasangan suami istri. Apa masalahnya? Setidaknya 8. Tidak usah banyak-banyak sampai 10. Setidaknya 8. Soal kedua ya. Jenis-jenis masalah. Yang ketiga, tuliskan solusi. Solusi itu jalan keluar dari setiap masalah di atas. Dari setiap masalah di atas. Masalahnya tadi kalau yang baru datang boleh bertanya sama kawannya ya. Oke. Sebutkan solusi atau tuliskan solusi dari setiap masalah di atas. Setiap masalah di atas. Oke. Udah, yang keempat. Yang keempat. Apa solusi yang sangat jitu dalam menghindari masalah rumah tangga? Dah 4 itu aja. Yang ibu sayangi, anak-anak catin, calon pengantin ya kan, calon pengantin. Mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ibu ulang-ulang itu bu? Karena kita sebagai umat Islam selalulah kita puji Allah tuh. Segala nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga hari ini bisa kalian jadi calon catin ya kan. Karena banyak orang di luar sana belum pada nikah. Nah, ini rata-rata usia berapa? 25? 22? 27? 30? Ada yang 40 belum nikah, ada kan? Nah, kenapa dia belum nikah? Dia pun tak tahu itu mungkin. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini udah jadi catin, calon pengantin. Calon pengantin itu adalah masa yang ditunggu-tunggu ya. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan apa kalau bersalawat? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa itu bu? Kita berterima kasih senantiasa kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan datangnya Nabi Muhammad kita disuruh nikah. Kita disyariatkan menikah. Kalau tidak datang Nabi Muhammad, orang nikah-nikah gitu aja. Bisa 1 istrinya 4, bisa 7, bisa 5. Tak ada peraturannya kan. Kapan peraturan ini datang? Setelah datangnya Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Islam pertama sering memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kita ingatlah nikmat-nikmat Allah itu ya kan. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bergandeng dua ini. Kenapa? Karena Muhammad itulah kita ini bisa mulia. Yang perempuan dilamar oleh laki-laki, yang laki-laki melamar perempuan ya kan. Nah, kemudian hidup dalam rumah tangga ada peraturan. Inilah yang mau kita hadapi.
Anak-anak ibu sekalian, hari ini hari yang berbahagia, yaitu mau menikah. Kamu kapan nikahnya? Yang Anda mendengar sebut. 6 tanggal 10. Oh, di mana rumah? Ini Simpang Lolo Tenang. Simpang Lolo. Ini Bulan 6 tanggal 3. ini 10/6. Rumah di mana? Gambus Laut. Gambus. Oh, artinya Gambus bisa lah ibu cakap kampung ya. Ini macam ibu konal di mana? Saya Pulau Tanjung Bu, di mana? Perempuan di Ini. Pulau Sejuk. Oh, Kuala Tanjung Pulau Sejuk. Di mana kerja? Di stasiun kereta api. Stasiun. Oh, mantap lah. Ini mana? Rumah di mana? Perupu. Oh iya tadi Perupu ibu tanya, lupa pula ibu. Kapan nikahnya? Tanggal 12. Oh, berturut-turut lah ini kan, mana pula bisa menikahkan satu hari 6 orang ya kan? Ini kapan nikahnya? Tanggal 18 bulan 6. Oh, lumayan jauh. Abang yang sana? Tanggal 4, 3, 4. Rumah di mana? Perdagang. Oh iya di sana ya. Kemarin ibu. Mana pasangannya? Iya, yang ini mana pasangannya? Ini tadi. Ini. Kamu? Ini. Di sana. enggak. Oh ini. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pernikahan. Pernikahan tuh kalau menurut bahasanya akdun. Akdun tuh simpulan, ikatan. Ini jilbab ibu nih kan lepas. Lalu ibu simpul. Ini kalau menurut bahasanya ini artinya nikah ini. Akdun simpulan. Nikahkan ya, simpulkan. Jadi nikah itu simpulkan. Kalian jadi simpul seperti ini. Hakikat dari simpulan itu apa? Makin ditarik, makin kalau tarik makin apanya? Makin ketat. Makin ditarik, makin ketat. Jadi dalam rumah tangga itu kalian berdua. Apalagi yang berhubungan dengan rumah tangga itu, suami, istri. Oke, ada mertua, ada mertua laki-laki, ada saudara kandung, ada ipar, ada tetangga, ada anak kemanaan, ada. Kalau udah menikah ada. Jadi semua itu dia bersatu. Jangan karena awak menikah jadi lepas. Nah, itulah pernikahan. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, pernikahan itu adalah ikatan dua orang, suami, istri, yang diatur dalam Islam. Ikatan itu kan sembarangan. Kami dua-dua aja katanya kan, sana kami mau buat rumah tapi belum ada peraturan Islam. Peraturnya tuh apa? Nikahlah dulu, akadlah dulu, ada saksinya, ada walinya, ada hakimnya, ada ijab kabulnya, barulah dinamakan nikah. Oke, kalau begitu ibu inginlah bercengkerama sedikit, nak bertanya-tanya ya kan, siapa namanya? Ari Bu. Ari pasangnya siapa nak? Windy. Ari, bu nak bertanya. Kamu nak menikah nih, apalah tujuannya? Ibadah. Kalau si Windy, ibadah. Selain itu, ibadah, sholat ada ibadah. Berzikir ibadah. Untuk aurat juga ibadah. Menolong orang ibadah. Jadi kamu ibadah. Yang lain itu apa? Aku nak menikah dalam hati, aku besok mau begini. Oke, kamu siapa namanya? Rizky. Rizky pasangannya siapa? Pinka. Yang mana orang? Iya, Pinkel. Pinka. Oh, ya, oke, alhamdulillah. Kira-kira Rizky apa tujuan kamu mau menikah? Ya, sudah biar selalu bersama aja Bu. Biar bersama. Ya. Bersama lagi. Selama hari ini kok tak bersama sama dia? Ya, jarang Bu. Jarang. Jauh tempatnya. Satu kampung ya Bu. Tapi mana boleh ya kan? Sering kerja aja Bu. Apa kerjamu? Petani. Wah mantap. Tahun berapa ini nanti petani ini sangat dia butuhkan ya kan?
Kemudian si Pingkah, apa tujuan menikahnya? Aku menikah mau gini-gini. Ibadah. Tak mungkin lah menikah asal. Ya aku nikah orang nikah laku katanya kan. Siapa namanya nak? Bima. Bima nih kalau mau naik kereta api kita telepon lah dia nih dulu ya kan. Kira-kira apa pasangannya tadi mana ini? Siapa namanya nak? Tika. Iya. Bima menikahnya apa tujuannya? Membangun keluarga. Membangun keluarga. Kira-kira Tika apa tujuannya? Mempunyai keluarga yang sakinah samawa ya, sakinah mawaddah warohmah. Oke, ini panjang ini ceritanya. Kamu siapa namanya tadi? Ridwan. Ridwan, pasangannya nak siapa namanya? Iya, Puja. Ridwan kira-kira apa tujuan mau menikah? Menyempurnakan, waduh ya kan, grogi awak dengarnya ya kan. Menyempurnakan separuh agama. Kemudian Puja, apa tujuanmu menikah? Beribadah ya, beribadah. Terus ada orang? Enggak. Kamu siapa namanya? Alga. Orang apa kamu? Suku apa? Oh, apa arti Alga tuh kalau di Simalungun? Tak tahu. Pasangannya mana tadi ini? Iya, siapa namanya nak? Siti. Iya. Kemudian Siti orang mana tadi? Oh, ke sana. Ini tadi yang mana tadi? Yang nyebrang ya ini kan ya kan? Oh ya. Kira-kira Alga apa tujuanmu menikah? Biar jangan buat dosa, betul. Biar jangan berdosa. Oke, sekarang Siti, apa tujuanmu menikah? Ibadah. Oke. Nampak ya kan? Tapi Ibu nampak di sini belum ada jumpa apa namanya tuh, mau punya anak, tak ada ya kan, mau punya mobil belum ada ya kan. Nah, kira-kira kalau kalian menikah nggak ingin punya anak? Ingin. Jadi diantaranya beribadah, kemudian bersama, membangun keluarga, kemudian menyempurnakan separuh agama juga beribadah itu. Kemudian biar tak berdosa. Alhamdulillah. Kita urai satu-satu. Kata Ari dan Windy mau beribadah. Betul. Nikah tuh ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena dalam pernikahan tuh banyak tantangan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan tuh apa? Kalau lebih kita bahasakan lagi, masalah. Masalah dalam rumah tangga itu kadang-kadang kurang komunikasi. Suami heboh main HP kan, istri juga heboh main HP. Terutama pasutri, pasangan suami istri yang baru menikah. Yang baru menikah ini rawan. Kenapa rawan, Bu? Karena belum lagi menyatu. Dia masih kepentingannya masing-masing. Ini pribadi, menyatu tuh lama menyatunya. Diharapkan istri kalau suami udah nikah nanti dia tiap hari meluk aku katanya kan, diharapkannya. Kata suami, aku kalau nikah nanti aku diurus istri aku lah, aku tak apalah ngurus dia karena istri lah ngurus aku katanya kan. Jadi bentrok ini. Kata istrinya, kenapa dia tak megang-megang aku, kenapa dia tak meluk-meluk aku, dulu waktu pacaran pegang-pegangnya aku katanya kan. Kata suami pengen pula diurus sama istri, sama-sama pengen diperhatikan, sama-sama ingin diperhatikan.
Setelah menikah, kalau kita tidak sadar, tidak ada itu. Istri minta dengan suami minta perhatikan, suami pikirnya kenapa istri tak memperhatikan aku, sama-sama minta perhatian. Padahal kita punya peran masing-masing, kita menghargai. Kalaulah istri itu wataknya lembut, ingin disayang, suami selalu memperhatikannya. Cara memperhatikan itu tidak sulit, komunikasi. Telepon, "Dek, di mana, Dek? Udah makan?" Gitu aja kan. Nah, ada duit lagi, Dek, nantilah ya, kalau nggak ada bang tambah. Gitu kan. Nah, terasa itu. Ini jangan umpamanya suami bekerja dari pagi sampai malam, menelpon pun tak ada menelpon. Kalau begitu suaminya, istrinya buat pula cara ditelepon. Jangan kita ini kan menuntut tadi kan, itulah membuatnya bermasalah karena sering menuntut. Coba ditelepon, "Bang, udah makan? Di mana?" Nah, video call lah sebentar, nengok wajahnya aja. "Ngapain kau nengok-nengok aku? Tak percaya?" "Enggak, rindu aja." Nah, artinya pandai-pandai dalam berkomunikasi. Komunikasi itu bercakap, ya kan? Bercakap, berkombur, bercakap. Bercakap tuh kalau lama-lama awak tak bercakap, lupa orang sama awak. Jadi kalau udah menikah nih, ini masih ada rindu. Rindu orang yang belum menikah beda dengan udah menikah. Udah menikah tuh rindunya betul, rindunya dalam. Karena udah menyatu hidupnya. Rindunya dalam. Jadi karena rindu tadi, lama tak ditelepon, lama tak dicakapkan, lama tak dikomunikasikan, akibatnya dia marah. Suami marah, istri marah. Suami ini egonya besar. Egonya cuma besar. Dia minta, dia ditelepon, dia disapa. Suami ini egonya besar, dia lah nyapa aku. Kata istri, dialah duluan. Nah, itulah namanya ego. Ego tuh bisa mencederai komunikasi. Bisa melukai komunikasi. Jadi dalam komunikasi ini kita tidak bisa mendulukan ego. Kalau suami tak menelpon, istri yang menelpon. Udah sampai ke rumah, pulang nanti suaminya megang HP. Tak usah istrinya pala marah-marah, nanti berkelahi. Karena pasangan yang pertama menikah ini rawan. Kenapa? Dekati aja, pegang aja suami itu. Dia megang HP, kau megang abang megang HP aja, nggak megang aku, katanya kan. Kadang-kadang namanya masih apa? Masih baru. Kemudian orang sebelum nikah itu kemauannya menggebu-gebu. Macam orang lapar mau makan. Ini salah apa, aku makan sampai habis ya kan. Udah kenyang, piring pun tak terangkat dia. Ya kan? Begitu. Jadi orang udah menikahnya sudah menikah nanti rasa tuh beda. Udah kenyang. Kadang tak nelpon lagi udah kenyang. Tak megang lagi udah kenyang. Kalau dulu waktu pacaran, mana tahu ada yang pacaran nih, ibu harap tidaklah pacaran yang apa kali. Kalau berdua itu berjalan, inginnya ada gelap-gelap sedikit tempatnya kan, karena ingin dekat-dekat, inginnya berdua, inginnya ada sunyi, jangan ada orang. Tapi kalau udah menikah nanti tak ada ingin kayak gitu lagi, karena udah kenyang, di tempat tidur udah ada ya kan. Nah, tak ada lagi. Jadi itulah membuat komunikasi itu jarang. Kalaupun komunikasi bukan yang mesra-mesra lagi. Tidak seperti pacaran dulu. Itulah yang terjadi. Karena kalian udah belajar, itu jangan dibuat. Kenapa? Diperbaiki. Kalau suami tak menelpon, istri menelpon. Kalau suami tak merangkul, istri yang merangkul. Itu. Suami tak merangkul, istri yang merangkul. Dialah harusnya suami. Tidak semua orang seperti itu. Apalagi sudah menikah. Ini lain rasa, sudah menikah nanti beda. Jangan kalian turunkan ego. Dia tiba-tiba curhat dia sama kawannya. "Suami aku dulu waktu belum menikah baik kali, udah menikah tak ada, cuek aja." Memang begitu. Semua orang menikah itu seperti itu. Jadi bagaimana? Harus enggak mau lah, menghayal lah, mau menelpon orang lain. Enggak. Datangi suaminya, pegang suaminya, beri kemesraan dengan suaminya. Buat dia senang. Nah, gitu kan? Iya. Jadi ada tarik ulur. Tak bisa kita memegang prinsip masing-masing, tidak. Itulah namanya pernikahan.
Kemudian masalah dalam rumah tangga itu apa? Keuangan. Nah, ini rata-rata udah bekerja semua ya kan? Keuangan itu biasanya yang mencari duit itu suami. Biasanya yang mencari duit itu suami. Karena suami itu pemimpin. Dialah mengayomi seluruhnya dalam keluarga itu. Dia mengayomi, tengoknya jangan pula nanti istrinya tak ada bajunya. Itu tanggung jawab suami, dia mengayominya. Tengoknya di rumah tak ada beras, itu wajib suami. Karena dia pemimpin. Pemimpin secara keseluruhan tuh suami. Tiba-tiba, udah lama menikah, numpang aja sama mertua ya kan. Nah, harus diayomi oleh suami, dia bertanggung jawab. Tak ada duit beli rumah bu, ngontrak. Bisa ngontrak kan? Ngontrak, tak apa-apa. Ngontrak. Nah, diayomi istrinya itu tadi. Kalau pula istri, bagaimana? Tengoknya suaminya tak cukup, dia diam aja. Kan dia tanggung jawab. Kan tanggung jawab suami. Oh, rupanya gajinya kurang. Kalau pula istri pula berpotensi membantu suami, bantulah suami. Nah, rupanya istrinya ada kerjaannya ya kan. Oh, hari ini besok suamiku cari untuk beli beras untuk biaya hidup sehari-hari. Oke, aku kerja nabung biar dapat kita nyewa rumah. Oh, cantik. Tapi kalau sudahlah seperti itu, namanya bekerja sama ya kan. Tugas suami secara menyeluruh di luar mencari rizki. Istri apa? Kata Rasul, wal mar'atu ri'aun fi baiti zaujiha. Ibu ulangi hadis pertama. Ar-rajulu ri'aun, laki-laki itu pemimpin. Fi ahlihi, pada keluarganya, dia pemimpinnya, dia pengayom. Wal mar'atu, sedangkan perempuan ri'aun fi baiti zaujiha. Dia pemimpin dalam rumah. Apa dalam rumah itu diurusnya lah. Kalau bersihkan rumah, tanggung jawab istri. Itu kan dalam hadis itu kan. Kalau pula pakaian suami, tanggung jawab istri. Untuk makan minum, tanggung jawab istri mengurusnya, bukan mencarikannya. Udah, kalau mengurus anak, tanggung jawab istri. Istri bertanggung jawab. Bukan mengerjakannya, bertanggung jawab. Kalau pula ada duitnya, carikan pembantu. Boleh, tapi yang bertanggung jawab di dalam tuh istri. Ambilkan itu ya, nanti kau susunkan baju suami aku ya, nanti kau ginikan anak aku ya. Itu urusan istri. Nah, tak kalah lagi suami ngurus, udah tahu peran masing-masing. Tiba-tiba peran suami kurang. Apa kurang? Rupanya gajinya kurang cukup. Gajinya kurang cukup untuk memenuhi itu tadi. Ternyata istri bisa membantu. Makanya peran ini tidak istri lagi yang punya, dan peran suami tidak suami tok yang punya. Saling bekerja sama. Udah tahu diri lah dia bekerja ya kan. Berarti nanti ngurus piring, tak apalah lagi istri itu diberatkan semua. Awak bantulah, bangun lawat cepat-cepat. Kalau punya anak lah pula nanti, jangan istri semua, dibantu mandikan anak, buatkan dodot anak, nyuapin anak. Kenapa? Karena dia pun sudah saling membantu. Jadi tak bisa kita ngotot lagi. Ngotot betul. Ya, aku kan suami, kau harus buatkan air teh aku katanya ya kan. Kau harus gini. Enggak, dia udah membantu. Nah, kemudian aku suami bekerja, dia tak bereskannya rumah. Iya, tak bisa semua. Karena tangan cuma dua, daya hanya sekian. Apalagi perempuan ini tak kuat ya kan, tapi dikuat-kuatkannya. Seharusnya dia dicarikan pembantu, dia masaknya dibantu, anaknya dibantu menjaganya ya kan, bersihkan rumah dibantu. Ternyata tak ada, tak cukup duit awak ya kan. Makanya jangan kalian tuh minta sempurna. Udah balik nasi harus beres, pakaian harus bersih, asal ada apa sedikit, kenapa kayak gini deh, kenapa kayak gini gitu kan. Nah, tidak, harus saling menyadari peran masing-masing. Kalau bisa kita menyempurnakan peran kita itu, bisalah kita menuntut ya kan. Kalau tidak pula kita bisa menyempurnakannya, ternyata dibantu banyak kelemahan kita, kita tidak bisa menuntut. Tahu peran masing-masing. Udah, terus ada lagi dalam keluarga masalah itu apa? Keintiman. Keintiman itu apa? Cerita seksual.
ya, seksual itu. Kadang-kadang ibu dengar ada orang berkelahi terus bercerai. Kenapa? Maaf, ini yang belum nikah ini. Kalau udah nikah enak ibu cerita ini ya kan. Rupanya istrinya malam ini bisa, besok nggak bisa katanya. 1 minggu sekali ya, kata istrinya pula. Berkelahi tuh, berkelahi, begaduh. Ada yang cerai, begaduh, pasti begaduh. Kenapa? Karena kita belum nampak tadi, tujuan pernikahan itu adalah kebutuhan seksual. Ini mau menikah apa? Udah butuh menggelora jiwanya ya kan? Butuh. Perempuan juga begitu. Nah, seperti yang dikatakannya tadi, takut apa namanya tadi? Biar jangan berdosa. Kenapa berdosa itu? Karena ada nafsu kita. Itu kebutuhan. Jadi kalau udah kebutuhan tadi, jangan pula kita tahan-tahan. Kebutuhan suami jangan kita tahan, kebutuhan istri jangan kita tahan. Ada orang gitu di jatahnya suaminya itu. Maaf ya, ini ibu udah mau semuanya anak-anak ibu. Jatahnya suami, nggak usah. Suami itu kalau senang dia istrinya melayani kapanpun. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore. Matilah kami, bu. Tidak mati. Tak ada cerita orang mati kalau melayani suami ya kan. Maaf, cerita yang mati itu pelacur-pelacur di luar itu barulah mati. Karena yang dilayaninya atas 100 orang. Jadi tak ada istilah, ada pula orang masuk, kau tak usah suami kau apa-apai kali, kurus kali kau katanya kan. Biar aja kurus berpahala. Suami itu melayaninya berpahala. Banyak pahala istri nih. Istri ini kalau udah menikah, dia ini mengumpulkan pahala tiap hari. Apa pahala kerjaannya? Suaminya lah dikerjakan. Apa kerjanya? Apa yang dia butuhkan? Senyum, berpahala. Balik dia, kita buatkan air tehnya, berpahala. Hidangkan makannya, berpahala. Balik kita dari luar, belikan entah pecel, entah, bang ini bang, aku siapkan untuk abang nih. Banyak pahalanya. Usah kalian masih muda, ibu aja udah tua. Malam ibu, ini ada acara di sini, ada nasi kotak, ibu bawa pulang. Bapak pulangnya jam 6 dari ladang. Ibu simpannya nih, masukkan dalam tas. Nasi di rumah banyak, bukan nggak banyak. Anak ibu banyak ya kan, mau lauk ada, ibu simpan. Tiba-tiba pulang, ada tangan ibu, mak ada dalam tas tuh mak, minta aku. Namanya anak-anak ya kan, dibukain tas sama mak. Jangan, untuk ayah. Padahal nasi itu apa lah, sama di rumah pun sama. Tiba-tiba ibu bakar. Nah ini dari tadi semua mau minta, tapi tak mau aku, ini untuk abang katanya. Sampai malam dia ingat, kasih ya tadi nyimpan nasi aku. Sepele kan? Sepele tapi sangat berharga. Begitulah istri itu. Jadi masalah seksual ini jangan ada istri menahan-nahan. Kadang pala hati dia, duitnya sedikit dia mau melalak, awak mau diapainnya, biar aja, pahala. Suami itu asal udah dia berjumpa istri semua nih plong. Tak ada lagi. Plong, nampak dia di luar itu. Umpamanya awak tengoklah suami awak tuh, dia mandang-mandang orang ya kan. Mana tahu, mana sesekali tengoknya juga ada pula orang memain-mainkan mata sama dia. Caranya jangan dimarahi, pujuk-pujuk dia, bawa tidur. Udah tak pandangnya lagi tuh. Itu rahasia perut laki-laki, tak pandangnya lagi. Tak jangan cemburu awak, tambah marah dia, tambah dipandangnya orang. Iya. Ambil dia pura-pura tak tahu aja, jangan marah pura-pura tak tahu. Bang gini-gini yuk, tidur yuk, apa yuk, makan yuk. Udah kasih minum, udah apa, bawa dia ke tempat tidur, kasih dia makan. Maaf ya, udah hilang itu plong. Jadi istri ini berharap kadang-kadang buat masalah itu, dia berharap suami yang meluk dia, suami yang minum dia. Mak cerita ya kan, jangan tunggu seperti itu. Karena ada orang yang hebat, perempuan ini hebat, dia udah pejabat, orang keraton. Kata dia, rahasia istri itu agar dia disayangi suami, jadilah dia pelacur bagi suaminya. Pernah kalian nengok pelacur? Mak cerita, ini ibu cerita sama perempuan, pernah kalian nengok? Dalam TV itu, pelacur itu apa? Penggoda laki. Jadi istri ini digoda suami itu, jangan dia mau menggoda awak, tak jalan itu.
Cemana orang-orang pelacur itu, dia cantik tiap hari. Iya, kalian harus cantik tiap hari. Jangan kusut-kusut. Asalkan bangun tidur, sholat subuh, jangan ada yang tak sholat ya. Sholat subuh, dah, bersolek lah kalian. Bedak aku harga murah bu, nggak apa-apa. Yang penting kalian berbedak. Berbedak, beli lipstick, nah tunjukkan yang cantik. Senyum aja, buatkan air. Marah-marah deh sama awak. Sama marah-marah kali. Ada luluh hatinya. Kenapa gitu? Begitu pelacur itu menggoda suami orang, ya kan? Nah, jadi kenapa jorok kali cakap? Memang begitu. Itu rahasia istri. Jangan sama suami awak pelan jadi bos. Marah dia. Takut dia sama awak, takut bertengkar. Tapi di dalam hatinya menyimpan. Nanti ngomong sama orang lain, curhat sama orang lain, pandangnya orang lain, di WA-nya orang lain. Kenapa dia WA? Ini otaknya stres. Jadi suami itu disenyumin aja. Tapi dongkol bu, suami ini banyak buat masalah bu. Lama lah dia pulang ya kan, duitnya pelit pula ya kan. Dongkol hati awak palak lah ya. Ada duitnya dibelinya baju dia aja, awak tak dibelikannya ya. Ternyata dongkol dengan suami itu pun berdosa. Jadi cemana lah bu, udah dongkol bu, serahkan Allah. Ya Allah, inilah takdirmu buatku, tapi bagilah aku yang lebih baik. Lepaskan, biar jangan tersimpan di hati ya kan. Kemudian masalah keintiman tadi. Jadi kalau pula suami awak tuh membutuhkan awak, jangan awak tak ada. Kalau dia tengok kusut aja, dirayu suami tuh. Karena obat suami itu perempuan. Obatnya kita, perempuannya obatnya. Inilah obatnya. Rusuh dia di luar tuh, berkelahi sama orang. Balik, bang, ayo pulang kita tuh. Ngomong-ngomong minum kopi dulu. Nah, diobati suami. Insya Allah tenang. Udah. Jadi apa lagi masalahnya? Masalah dalam rumah tangga itu ada perbedaan pandangan. Kata suami, ini aku nak berusaha nih nanam nanam cabai, kata suami umpamanya. Kata istri, kenapa nanam cabai begini, modalnya banyak. Ini contoh. Tapi suami tuh ngotot. Berarti beda pandangan dua nih kan. Kata suami, aku biarlah menanam cabai nih, untungnya sekian-sekian. Kata istri, duit habis, modalnya banyak. Bagus duit itu kita tabung, kita ini, katanya kan. Biasanya yang mengalah itu lebih besar pahalanya adalah istri. Istri mengalah. Aku tak maulah suami aku lah yang mengalah. Tidak, itu belum belajar. Mengalah yang paling berpahala itu istri. Jadi cemana lah bu, habislah duit kami. Allah kan ada. Allah kan maha kaya. Insya Allah Allah ganti. Apa yang diganti? Kemengalahan kita tadi. Tunduk kita sama Allah Ta'ala. Ya Allah, suami aku udah ngotot. Aku mengalah ya Allah, ikut. Ibu dulu pernah juga gitu sama bapak. Ada ibu punya kebun kelapa di ujung kubu kan. Tiba-tiba ada orang mengasih informasi sama bapak tuh, kebun kelapa udah cantik, dibeli, buahnya bagus. Dibelilah kebun tuh, kebun saudara ibu juga, saudara. Tiba-tiba mau nanam sawit, kelapa ditumbang ya kan. Habis 15 rantai kelapa ditumbang yang cantik-cantik itu. Sayang kali orang. Wah, saudara ibu, mama ibu cakap-cakap lah, tapi dia tidak mau mencampuri, cuma cakap sayang kali kelapa ini ditumbang semua. Kalau kelapa ditumbang mana ada harganya, satu batang berapa lah ya kan, untuk nanam sawit. Padahal dalam hati ibu, ya Allah. Tapi ibu tahu yang mengalah itu seharusnya dia tuh ibu. Ibu mengalah. Ibu biarkan aja, dapat ikutlah, iya ikut. Jadi pasang sama Allah Ta'ala niat, ya Allah, biarpun aku tahu ini bakal rugi kalau menurut kepala otakku ini, tapi aku yakin Engkau pasti tolong karena ini rumah tangga, aku harus ikut dia. Dah, memang sawit itu tak ada hasilnya, karena ditanam sawit ini kan harus besar perawatannya ya kan. Sekarang ada yang tumbang lah sawitnya itu. Tapi tidak di situ rezeki, di tempat lain lebih banyak lagi dapat. Lebih banyak lagi daripada yang ngotot dengan kelapa tadi. Nah,
Ada lagi di daerah Guntung itu hampir 20 rantai itu. Ditebangnya kelapa itu semua. Mau nanam sawit. Sawit dari bawah mau ditanam ya kan. Tapi ibu yakin, ya Allah, aku harus ikut. Biar kembang, biarlah otak dia berkembang ya kan. Resiko itu Allah Ta'ala akan tolong. Selama yang dibuatnya itu tidak melanggar hukum syariat ya kan. Dah mengalah. Dapat rezeki yang lain. Apa yang diinginkan itu dapat. Lebih dari itu. Nah, jadi bukan berarti suami harus ngotot ya. Kalau udah berbentur dua ini, yang lebih berpahala mengalah itu istri. Banyak resikonya bu. Sandarkan kepada Allah. Allah tahu itu mengatur. Kapan aja bisa diputar oleh Allah Ta'ala. Maha membolak-balikkan semuanya kan. Ya Allah pasang sholat. Ya Allah suami aku berbuat seperti ini. Ya Allah mungkin menurut dia bagus. Aku tahu itu tak bagus. Tapi menurut akalku. Tapi aku tak tahu takdirmu ya Allah. Takdirkanlah baik. Nah, itu kalau kita punya perbedaan pandangan. Kemudian ada lagi masalah konflik dengan mertua. Konflik dengan mertua. Biasanya yang konflik dengan mertua ini istri apa suami? Istri. Konflik dengan mertua itu istri. Jadi kadang-kadang mertua ini, ibu kan udah jadi orang tua tapi belum ada menantu ibu kan anak ibu. Udah besar lah dari orang ini. Sama kak, kamu tamat tahun berapa? 19. Wilda dia yang puja. Oh iya. Perasaan ibu Wilda di atas ya kan? Bukan Wilda, Aziza. Hah? Aziza. Iya Wilda Aziza. Adik puja. Oh iya. Belum ada menantu ibu ya kan. Kadang-kadang orang tua nih naluri dia sama anak tuh dekat. Perasaan dia sama anak tuh dekat. Asalkan nampaknya anaknya tuh sakit, dia sakit kali. Padahal kalau dia dengan suaminya sering juga disakiti suaminya kan. Tahan dia kan. Tapi kalau udah menengok anaknya, aduh, jantung hatinya isi perutnya sakit kali. Jadi sering konflik itu dengan mertua perempuan. Tengoknya tidur aja. Menurut dia kenapa tidur? Kalian kan masih muda. Nyapu kek, apa kak ya kan, masak kek. Rupanya orang pun tak mengandungnya, tak malasnya ya kan. Kalau begitu konflik, suami harus pandai. Suami sebagai pemimpin. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Tengok apa sebab? Oh, karena istri aku serumah dengan mama. Akalilah supaya pindah rumah. Tak ada duit bu, bukan banyak beli rumah itu 100 juta. Nyewa aja, ngontrak. Ngontrak tuh buanglah duitnya bu, padahal duit tuh bisa disimpan. Bukan itu aja, kenyamanan istri pun perlu. Nanti kalau sering bertengkar, adu mulut atau tidak senang dengan orang tua, berdosa. Mahal rezeki. Iya orang tua suka ngatur. Iya orang tua nih pandai-pandai ya jawab. Macam ini tepung dalam talam masukkan benang di dalamnya ya kan. Ada benang, timpa tepung di atasnya. Tarik benang tuh pelan-pelan, jangan tepung tuh berserak, jangan benangnya putus. Gimana caranya itu? Begitulah dengan orang tua dan mertua. Orang tua nih, mertua ya. Kalau kalian mana tahu tinggal sama mertua, apa aja ngomongnya diam aja. Jangan dilawan. Asalkan dilawan apa bu? Murah, mahal rezeki. Tetulak rezeki itu. Dia ada jelas, diam aja. Jadi umpamanya apa kata mertua? Ini mama dia lah. Dihasutnya anaknya kan. Istri kau itu begini. Malasnya minta ampun. Bukan tahu dia memasak, duduk aja. Beli nasi dari kedai itu. Kapan lah kau kaya? Jangan kau salahkan dia. Mama itu jangan salahkan. Itulah mak nama istri aku. Jangan. Oh iya mak. Oh istri aku nih. Kang aku marahkan dia ya mak. Dia itu memang gitu tuh mak. Sampai sama istri, maaf ya dek, mama tuh nggak usah kita lawan. Adiknya lah istri apa, tenang aja kita pandai-pandai. Nah, jadi yang ini merasa terayomi, yang ini merasa tersayangi. Kalau mama tuh dilawan, wah marah lah dia. Udah beristri terasa anak tuh hilang. Padahal laki-laki ini sampai mati dia adalah milik ibunya. Kalau perempuan milik suaminya. Dah, ternyata anak perempuan tinggal di tempat ayah mamanya.
Kata ayahnya, kalian jangan pindah-pindah. Kau anak perempuan aku satu-satunya. Jangan pindah. Rupanya suaminya tak enak tinggal tempat mertua. Siapa yang kalian ikut? Suami. Nanti udah pindah anak perempuan, ayah tuh pun merepet-repet lah, mau ini begitu, biar aja, tinggalkan diyakinkan dalam hati, aku wajib mengikut suamiku. Tapi kalau ada pula suami penyabar, biarlah, ayah aku juga, memang merepet mertuaku tuh sama aku, tapi dia sayang anaknya. Nah, kalau begitu lebih bagus. Ini kan kalau udah komplit ini. Komplit apa komplit ya, beda sama komplit. Kalau ada masalah, komplit itu masalah. Kalau ada masalah ayah awak dengan suami awak, ikutlah suami. Bukan berarti asal ada masalah, bang aku ikut abang tidak ikut ayah, dipandai-pandaikanlah dulu, bang bisa bang bersabar, ini ayah kita. Kalau bisa dinego bisa, tapi kalau udah ada konflik tak bisa, ikutlah suami. Tinggallah ya aku, datang ayahnya merepet aku, bolo dia menyekolahan dia apa segala macam. Jangan pikirkan itu, yakin sama Allah. Ya Allah, engkau yang punya peraturan ya Allah, engkau yang kasih peraturan. Kalau di antara orang tua dan suami, aku harus ikut suami, bukan berarti aku tak sayang dengan ayahku. Nah gitu. Nah, konflik. Kemudian perselingkuhan. Perselingkuhan inilah berat apanya ya kan, masalahnya ini. Kira-kira kalau suami itu berselingkuh, kamu lagi apalah sebabnya? Nah, kenapa kamu laki-laki tuh berselingkuh dia dengan orang lain? Kira-kira apa sebabnya? Udah gatal. Kalau begini cocok jawabannya ya, memang udah gatal kian ya kan. Iya. Kamu pula kenapa berselingkuh suami? Saudara nengok. Sodok. Karena kamu Bima Ada niatan itu. ada niatan. Kenapa suami itu berselingkuh? Nggak cukup makan di rumah, betul. Ini abang memang udah niat. Dah nggak cukup makan di rumah, kita ambil dulu. Makanya istri tadi, cukupkanlah suami. Jangan takut aku sakit nanti, enggak. Allah menolong. Jadi perempuan ini banyakkan makan vitamin, banyak bergerak ya. Nah, banyak makan vitamin, banyak bergerak. Tak ada istilah saat mati, tak ada. Tak ada istilah mati. Itu sudah diatur Allah Ta'ala. Udah. Yang kedua, udah ada niatan. Kalau udah ada niatan, payah membolonya ini ya kan. Ngapa niat itu? Itu berasal dari setan. Setan itu. Tak ada lain. Niatan yang buruk itu setan. Karena setan tuh masuk dalam otak kita ini. Ini kalian berdua ini yang belum nikah ini senang kali nengok yang istrinya ini. Kalau udah menikah nanti, kata setan, oh udahlah itu apa itu kau pandang-pandang tiap hari kau tengok, ya kan? Lo tengok yang sana tuh. Setan. Kemudian setan ini, kenapa Bu bilang gitu Bu? Setan ini ada seorang ulama yang alim betul di zaman dahulu. Dia itu bisa ikutnya setan. Orang-orang kasap itu bisa dia ikut. Dia bisa membuntuti setan. Ternyata dibuntutinya lah beberapa setan. Menyeberang lautan. Sampailah kepada bosnya. Ini bukan hikayat, memang cerita ulama. Sampai ke bos setan itu. Ada beberapa setan. Datang setan satu melapor. Kau udah kerja? Kata bosnya. Udah, apa kerja kau tadi? Membunuh orang. Oh mantap. Catat. Siapa nama kau? Ada setan satu lagi. Kau apa kerja kau tadi? Aku udah mencuri. Oh ya, mantap. Catatnya. Datang satu lagi. Kau apa kerja kau? Apa? Mengganggu orang sehingga dia berjudi. Oh ya, mantap. Datang sekali. Kau apa kerja kau? Tanyanya setan yang satu lagi. Aku sudah berhasil mengganggu rumah tangga dua orang suami istri sehingga dia bercerai. Mantap. Itulah pahala setan tuh, upahnya yang paling besar. Jadi itu kalian ingat, asal ada masalah rumah tangga sehingga membuat kita retak, membuat keresahan, tepuk tangan setan.
bukan setan koci yang tepuk tangan, bosnya yang di seberang laut, seberang samudra sana pun tepuk. Ini yang paling bagus. Kenapa? Kalau terjadi perselisihan di rumah tangga, bercerai, kan? Kalau udah bercerai satu pasang, yang berpisah nih bukan duanya aja. Omak sama omak berkelahi, tak enakan. Ayah sama ayah tak enakan. Adik sama adik tak enakan. Itu kan? Banyak. Kalau ada pula anak, terus berserak. Oh ya Bu, aku nikah, udah pisah dengan dia, nikah sama orang lain. Murah pula rezeki kami. Iya, anaknya itu gimana perasaan dia? Bukan ayah kandungnya. Senyum dia itu anak tuh, tapi hatinya kita tak tahu. Kita ini tak tahu hati seorang bayi itu. Dia perasa. Kalau ada kalian nanti punya anak, tengoknya anaknya berair, mamanya berair aja matanya. Masuk sayang, masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Nah. Oke. Ini dari mana? Dari Sleman. Dari Sleman, anak siapa? Saya Duan. Duan nih, lah anak Duan. Ini uang mana? Uang makan orang. Anak siapa? Anak Hamerenwa. Iya, kalau nampak ibu tahu ini Duan. Duan itu sedang ibu unggul. Anak tuh apa ya kan? Tuh apa? Tuh hutan ya. Iya. Di mana kau Jos Kang? Saya honor di PU. Oh iya. PU di mana PU? Selalu. Iya. Adik itu mana? Dia ngajar di Jogja. Kan Jogja. Ngajar apa situ? Ada TK, fungsi apa tahu. Ngajar TK sama sekarang di daerah dingin tuh. Iya. Kalian berapa orang? Ibu. Satu lagi ada. Paling kecil. Alhamdulillah. Ini orang dari Slebar ini. Dari Slebar, ibu pun dari Indah. Ibu dari Indah, orangnya dari Slebar. Iya, tak kenal ibu ya. Adik kalian kenal sama ibu. Ibu ngajar di Al-Wasyab Desi Anam dulu. Adik kalian pernah sekolah sananya kan? Iya. Ini kerja di mana? Di Medan. Gimana itu? Satu di PU, satu di Medan. Oh. Sekarang nggak lagi dah. Enggak lagi. Iya. Dalam satu kerjaan dulu aku. Oh ya. Di Medan. Siapa namanya tadi nak? Muhammad Irfan Hanafi. Irfan Hanafi. Pasangannya? Nur Nur Halimah. Haliza. Oke, kita lanjut aja ya. Udah. Apa tadi perselingkuhan? Jadi perselingkuhan itu apa? Setannya itu. Kalau laki-laki mau muncul perasaan itu, kalian ingat itu setan. Setan tuh senang betul kalau melihat pasangan suami istri itu berpisah, berkelahi, bermasalah, senang betul. Karena sudah menikah, bercerai, masalah banyak betul. Maaf cerita, kalau orang mencuri, diambilnya harta orang, hilang harta orang. Paling-paling orang tuh miskin tak makan ya kan. Tapi kalau udah orang menikah berpisah, semua kata anak sekarang berabe ya kan, habis semuanya. Oke, kemudian apa masalah lagi? Stres. Banyak masalah, stres, capek. Apa tak capek? Cari duit, monoton tiap hari, kebutuhan banyak, pekerjaan banyak, stres. Kadang-kadang istri marah, suami marah, stres. Tahu-tahu mertua mengatur, stres. Jadi carilah apa sebab-sebab stres tuh, dikurangi sedikit. Kemudian ada cara yang ampuh menghilangkan stres itu, banyak-banyak beribadah. Jadi kunci semua masalah ini adalah ibadah. Kenapa masalah ini muncul? Karena tidak beribadah. Kan kalian kasih tahu tadi, tujuan menikah tuh beribadah. Masa kalian mau beribadah menikah aja, sholat tidak? Padahal ibadah nomor 1 itu adalah sholat. Kalau ada pasangan suami istri ini tak sholat, masalah yang semua ini tadi,
komunikasi tak bagus, keuangan pasti tak bagus, intim juga tak bagus, perbedaan pandangan muncul, konflik dengan mertua, perselingkuhan, stres pasti muncul. Udah pasti. Jangankan Kak sholat, lambat aja kita sholat. Ibu kadang sering, bukan sering, ada juga ibu pulang sekolah tuh 1:30, udah pulang ada pula tamu nunggu di rumah. Berkumpul awak coba sebentar ya kan, lama juga sampai jam 2 kurang. Akhirnya anak ibu di belakang, abu jatuh, manjat-manjat dia jatuh, menangis, kepalanya pula ini. Ay ya Allah, stres awak, terpikir awak pocah laut tak budak ni kemana lah nak dibawa nih, segeger laut taknya, penyumbatan lah nanti kan. Kenapa itu? Karena lambat sholat, lambat, apalagi tidak sholat. Jadi insya Allah semua nih sholat. Kalaupun aku bu lambat-lambat sholat, diusahakan sholat tuh bu 5 kali sehari yang wajib. Tak dapat bu, dapat 3 jadilah. Yang 2 nih diansur-ansur. Jadi kalau tak 2 nih bu, tak berdosa. Tetap berdosa. Aku belum pandai sholat bu, dilatih. Sekarang tak ada tak pandai. YouTube banyak, semua banyak. Nah, jadi kalau ada kalian itu yang tidak sholat, udah pasti masalah itu datang. Lambat sholat subuh, suami istri dari ketiduran ya kan. Orang subuh jam 5, awak subuh jam 6:30, barulah terbangkit, awak mandi lah, awak mau keramas, awak lagi sholat, awak lagi naiklah kereta awak nak kerja. Tiba-tiba orang dah sampai, awak ban kempis, terlambat bekerja, marah atasan awak, kenapa kau terlambat? Kan stres awak nih kan, memikirkan ban nak dibolo, nanti atasan marah sama awak, stres. Kenapa? Karena terlambat sholat. Udah, apalagi ibadah tuh? Rukun iman lah, sholat, puasa, zakat, haji ya kan kalau bagi yang mampu. Kemudian ibadah bagi perempuan, menutup aurat. Jangan kalian buka-buka, tutup aurat. Kalau aku pakai jeans bu, aku salahnya ya kan, tapi bajunya panjangkan, lewatkan pantat sedikit, jangan nampak bodinya meol-meol. Kalau iyalah aku cantik bu, asalkan buat nanti suami kalian berselingkuh kapan-kapan. Karena yang kalian pamerkan itu body kalian, matanya bukan body itu lagi, pandang body lain. Kenapa suami aku gitu bu? Perbaiki dulu dirimu. Nah, kalau orang yang baik, insya Allah dapat kebaikan. Kita dapat, dia tuh baik, kenapa suaminya gitu? Kita tak tahu, mungkin apa keburukan rahasia dia di balik itu. 1, sholat. 2, menutup aurat. 3, jangan meribah. Tahu ribah? Menceritakan keburukan orang. Kadang-kadang kita gitu. Kadang ibu tinggal nih di daerah tempat ibu tuh, orang tuh suka mengurus orang lain. Makanya orang tuh bilang ibu tuh sombong. Dia keluar sekolah, belanja ke kedai ini, dia tuh masuk ke rumah. Asalkan duduk kita di kedai itu, meribah. Tak mungkin lah berceramah di kedai itu, sesungguhnya meribah itu haram, betul ya kan? Dia sedang mengombor-ngomborkan orang lain. Jadi rahasia perempuan, jangan menceritakan keburukan orang lain. Kenapa kita tahu keburukan orang lain tuh? Karena kita intip-intip. Kita tengok jam berapa laki balik, apa kerja dia tuh, berapa gaji dia tuh, gitu kan? Rupanya sedinding pula rumah awak. Rupanya orang tuh bertengkar lagi. Awak nguping ini berdosa. Udah, pergi awak sama kawan. Dia tuh malam tadi ditopuk sama bini dia, katanya kan. Malulah orang tuh keluar. Meribah. Kalau sudah meribah, paling lama 1 hari kalian tuh pasti berantem suami istri. Ada aja masalah yang timbul. Jadi jangan kalian udah berantem, jangan gara dia. Tidak, kaji masing-masing. Aku pasti berbuat dosa. Nah, karena kata hadis tuh, tidaklah seseorang itu terpijak duri sekalipun. Pernah kalian terpijak duri? Terpijak. Itu adalah menghapus dosanya. Berarti orang yang sudah kena masalah, berarti dia punya dosa. Nah, jadi itulah kita di kantor urusan agama ini, kita jangan tinggalkan agama. Agama itu nomor 1. Dah.
Lanjut apa lagi tadi? Ketidakmampuan menghargai satu sama lain. Nah, itu masalah, tak menghargai. Mentang-mentang dia banyak duit, ya kan? Perempuan tuh apalah? Perempuan tuh apalah? Bongak. Kata perempuan tuh apalah? Kalau tak ada perempuan istri awak tuh belum tentu kau dapat orang lain. Kalau kau dapat orang lain, aku tinggalkan aja dia. Aku ceraikan, dapat aku yang lain, berarti kau sudah janda. Dapat kau suami istri lain, tapi namamu sudah janda. Tidak asli lagi. Maka dipertahankan itu. Nah, dia itu istri apalah, istri kayak gitu. Dihasut pula sama mertua awak, ya kan? Sama mama awak. Betino banyak poso tuh, kata dia kan. Kalau kau ceraikan dia ini, kau cari perempuan lain, nama kau tuh janda. Kau pinang anak gadis. Kata orang, siapa minang kau sekolah? Aku lajang jando. Tetap apamu sudah turun. Dah. Kemudian yang perempuan nih, laki-laki nih biar kau pandang, dia tak ada duitnya, orang lain tuh banyak. Udah menikah barulah aku tahu rupanya gajinya tak ada. Tidak begitu. Itulah yang cocok buat ini. Kalau kau cari orang nanti yang kaya, yang apa, mungkin kau tidak dipedulikannya. Pikir awak cocok, ya kan? Padahal jodoh tuh sudah kufu, udah sesuai menurut Allah Ta'ala. Kenapa sesuai pula? Istrinya lembut, suaminya garang. Memang lembut, pasangannya garang. Yang garang tuh lembut mengobatinya. Suaminya lembut, istrinya keras. Iya, karena istrinya bisa mengatur, menolong suaminya. Suaminya memang lembut. Nanti di toko orang dapat istrinya keras. Bisalah mereka berdiri. Karena berdua ini saling apa nih? Menguatkan. Kalau ada masalah di luar, kalian jangan lagi banyak betul masalah kami suami istri. Bukan begitu. Kalian udah berdua, kalian tuh kuat menghadapi masalah. Kalau sendiri tak kuat. Sekarang udah berdua, hadapi masalah itu. Kita udah berdua, Bang. Kita udah berdua, Dek. Kita hadapi. Jangan awak sama awak pula berkelahi, ya kan? Nah, itu masalah. Kemudian nampak tadi kurang waktu bersama. Kurang waktu bersama. Ini kurang waktu bersama tadi kita kaitkan dengan komunikasi tadi, ya kan? Kalau udah kurang waktu bersama, sering-seringlah bercakap, sering-seringlah video. Kemudian kalau udah bekerja seharian balik, usahlah megang HP lagi. Peganglah istri itu, berkomburlah. Istri itu tidak nak duit sekepok aja. Kalau ada sekepok ya enak lah, ya kan? Ada pula ustaz tuh bercakap, kenapa besok di surga suami itu dapat istri bidadari, sedangkan istri tak ada suaminya? Apa cakap ustaz itu? Karena istri itu di surga besok dia butuh dengan emas, permata, sehingga emas nih dia tak peduli katanya. Jadi perempuan tuh begitu. Memang pada hakikatnya dia mau duit banyak, senang lah, ya kan, memang begitu. Tapi kalau tak ada, dapat komunikasi yang bagus, jadilah. Jangan manggil istri, hoi, hei, gitu kan? Sakit hati istri itu. Sakit hati. Adik, ayang, ibu udah tua nih, umur ibu 44, bapak manggil ibu tuh sayang. Karena kata orang, sayang bapak manggil bapak tuh kan banyak anggota pengajian kalau datang. Sayang bapak manggil ibu, Pak. Iyalah, nama istri aku. Kadang ibu tanya, sayang yang abang ucap itu betul atau tidak? Aku latih-latih katanya. Aku latih-latih katanya. Jadi berbuat yang romantis tuh dilatih-latih. Belum tentu udah mati awak. Udah awak tengok mukanya masam ya, kena panggil kok sayang, pala. Iya, dilatih-latih. Dipaksa, dilatih-latih. Istri gitu juga dengan suami, manggil yang lembut-lembut, dilatih-latih. Kalau suaminya umpamanya siapa namanya tadi, Puja. Yo bang, jangan gitu nyautnya. Yo bang, apa bang? Apa? Macam apa tadi? Penggoda. Macam penggoda. Cuman pelacur tuh menggoda laki-laki dong belang. Begitulah menggoda suami awak. Jadi dia merasa, oh ya. Itu kan? Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Sebelum ibu pula bertanya, ya kan? Kalian udah ibu kasih kertas itu ya. Nih sayang. Yang belum apa? Maaf ya nak, nggak melayang kertasnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini ibu mau nih dekatlah dengan pasangan masing-masing ya.
dekat dengan pasangan masing-masing, pindah tempat. Oke, boleh pindah tempat. Sekarang boleh pindah tempat dengan pasangan masing-masing. Ya. Oke, pindah tempat dengan pasangan masing-masing. Nah.